Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Salat sunnah selanjutnya yaitu salat witir. Waktu salat witir setelah salat isya sampai subuh. Jadi waktunya itu setelah salat isya. Jadi walaupun sudah masuk isya, tapi kalau belum melakukan salat isya, maka tidak boleh melakukan salat witir. Jadi salat witir itu setelah salat isya sampai subuh. Niatnya usolli sunnatal witri rok'atan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau sholat witirnya itu cuma 1 rakaat saja, maka niatnya seperti tadi, usolli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala. Kalau sendirian, ya kalau jadi makmum ya makmuman, kalau jadi imam ya tambah imaman. Saya niat sholat sunnah witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Kalau yang dilakukan itu rakaatnya 2, maka kita pakai teks usolli sunnatan minal witri. Usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Nah, jadi kalau sendirian usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Kalau 2 rakaat usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Kalau makmum ditambahi makmuman, kalau jadi imam ditambahi imaman. Waktu yang utama, kan jadi waktunya setelah sholat isya sampai subuh. Kapan waktu yang utama dalam pelaksanaan sholat witir? Yang pertama, mengakhirkan di akhir malam, yaitu sepertiga malam yang terakhir bagi orang yang bisa bangun malam. Jadi bagi orang yang bisa bangun malam, maka lebih baik pelaksanaan sholat witir dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Jadi maksud sepertiga malam yang terakhir itu ya, seandainya maghrib itu, jadi hitungan malam itu mulai maghrib. Anggap aja maghrib itu jam 6, kemudian subuh itu anggap saja jam 4. Maka mulai jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ada 10 jam. Nah, 10 jam ini dibagi menjadi 3. Nah, jadi 3 pertama itu namanya sepertiga awal, sepertiga kedua itu namanya tengah-tengah, sepertiga yang terakhir itu namanya sepertiga malam yang terakhir. Jadi sebelum subuh itu sudah namanya sepertiga malam yang terakhir. 1 jam, 2 jam sebelum subuh itu sepertiga malam yang terakhir. Jadi bagi orang yang terbiasa bangun sebelum subuh, maka lebih baik mengakhirkan sholat witir ini di sepertiga malam yang terakhir, yaitu melakukan sholat witir sebelum subuh. Bagi orang-orang yang terbiasa bangun malam. Yang nomor 2, mendahulukan. Itu lebih baik mendahulukan, yaitu mengerjakan setelah sholat isya bagi orang yang tidak bisa bangun malam. Bagi mereka yang tidak bisa bangun malam atau tidak terbiasa bangun malam, maka lebih baik pelaksanaan sholat sunnah witir ini dilakukan di awal-awal, yaitu setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya itu melakukan sholat sunnah witir. Itu bagi yang tidak terbiasa bangun malam. Bilangan witir paling sedikit 1 rakaat, itu paling sedikit. Jadi kalau kita mau sholat witir 1 rakaat ya usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Sempurnanya 3 rakaat. 3 rakaat, yaitu 2 rakaat 1 rakaat. Kalau 2 rakaat tadi kita niatnya usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Sempurnanya 3. Paling sempurnanya 11 rakaat. Paling banyak, paling sempurna 11 rakaat. Cara melaksanakan sholat witir ada 2. Cara pelaksanaannya. Ada namanya al-waslu, ada namanya al-faslu. Al-waslu itu artinya sambung.
yaitu menyambung rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya seperti sholat maghrib. Anggap saja kita mau sholat witir 3 rakaat. Nah, sholat witir 3 rakaat. Maka cara pelaksanaannya itu ada 2. Yang namanya pertama al-waslu, sambung. Jadi 3 rakaat itu langsung dikerjakan bersama-sama. Jadi usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Saya sholat sunnah witir 3 rakaat. Nah, gitu. Saya sholat sunnah witir 3 rakaat. Itu dikerjakan dan satu salam. Nah, itu namanya al-waslu, seperti sholat maghrib. Itu namanya al-waslu. Yang kedua al-faslu, pisah. Ini yang biasa kita lakukan. Nah, yang biasa kita lakukan atau kita lakukan biasanya kalau setelah taraweh, kan sholat witirnya 2 rakaat, habis 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Itu namanya al-faslu, pisah, yaitu memisah rakaat yang terakhir itu 1 rakaat itu dengan rakaat sebelumnya. Dan ini adalah cara yang terbaik. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Itu cara yang terbaik. Jadi cara pelaksananya boleh 2. Yang pertama langsung disambung 3 rakaat langsung seperti sholat maghrib, atau dipisah al-faslu yang biasa dilakukan. Jadi 2 rakaat, habis 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Catatan. Ini. Meneruskan sisa rakaat witir setelah melakukan 1 atau 3 rakaat witir. Para ulama berpendapat. Seandainya seorang itu sudah melakukan witir 1 rakaat atau 3 rakaat, yang penting sudah ganjil. 1 rakaat atau 3 rakaat. Apakah dia boleh meneruskan sholat witir lagi? Tadi kan sholat witir itu paling sempurna kan ada 11 rakaat. Seandainya kita sudah melakukan 3 rakaat. Jadi sebelum sudah sholat isya, kita melakukan sholat witir 3 rakaat. Kemudian bangun malam, rupanya kita bisa bangun malam. Nah, ketika kita bangun malam sebelum subuh itu, apakah kita boleh melakukan sholat witir, menambah? Kan 3, sedangkan yang paling banyak itu 11. Apakah kita boleh menambah 2 atau menambah 4? Boleh apa tidak itu? Di sini disebutkan boleh meneruskan sisanya. Ini menurut Imam Ibnu Hajar, boleh. Jadi kalau kita sudah melakukan witir 3 rakaat, kita boleh menambah 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh. Karena memang witir itu paling banyak 11 rakaat. Jadi seandainya sudah melakukan 1 rakaat atau 3 rakaat yang ganjil, boleh meneruskan sisanya 2 rakaat, 4 rakaat, boleh. Kemudian ada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh meneruskan sisanya. Ini menurut Imam Romli. Menurut Imam Romli nggak boleh, karena sudah ganjil kan, sudah 1 rakaat atau 3 rakaat itu sudah ganjil. Jadi nggak boleh meneruskan sisanya. Jadi kalau kita sudah melakukan sholat witir 3 rakaat, kemudian kita ingin meneruskan witir kita lagi, itu ada 2 pendapat yang mengatakan boleh, pendapat Ibnu Hajar. Ada yang mengatakan tidak boleh, itu pendapatnya Imam Romli. Jadi kita terserah mau pilih yang mana. Pilih yang meneruskan, boleh meneruskan ya silakan, boleh yang tidak meneruskan ya silakan. Karena memang ada perbedaan pendapat di antara 2 ulama tadi. Kemudian seandainya melakukan sholat witir dengan cara al-waslu seperti sholat maghrib, yaitu sambung 3 rakaat dilakukan secara langsung dengan 1 salam, maka lebih baik tidak perlu melakukan tasyahud awal agar tidak serupa persis dengan sholat maghrib. Seandainya kita mau melakukan 3 rakaat langsung, sholli sunatan minal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala, saya niat sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala, 3 rakaat langsung, maka lebih baik tidak perlu melakukan tasyahud awal. Jadi tidak usah melakukan tasyahud awal. Biar kenapa? Biar tidak serupa persis dengan sholat maghrib. Biar tidak serupa persis dengan sholat maghrib. Sholat maghrib kan ada tasyahud awalnya, kemudian ada tasyahud akhir. Nah, kita kalau melakukan sholat witir 3 rakaat langsung, maka lebih baik tidak usah tasyahud awal. Jadi kalau kita melakukan pakai al-waslu tadi ya, sambung, tidak perlu tasyahud awal, biar tidak serupa dengan sholat maghrib.
Surat yang dianjurkan pada sholat witir. Nah, yang dianjurkan, seandainya tidak pakai surat-surat ini ya nggak masalah. Nah, tapi dianjurkan ketika kita sholat witir memakai surat-surat ini. Rakaat yang pertama Al-A'la. Nah, surat Al-A'la. Rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi rakaat ketiga dibaca 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sekali lagi kalau kita tidak memakai surat ini, tidak membaca surat-surat ini juga nggak masalah. Seandainya rakaat pertama, kedua, ketiga yang dibaca itu suratnya sama juga nggak masalah, karena memang membaca surat itu hukumnya sunnah. Sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari itu ada 4. Nah, jadi sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari itu ada 4. Yang pertama witir. Nah, itu. Witir. Kemudian ada yang namanya qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya dan sebelum tidur. Jadi kalau kita sudah melakukan sholat isya, kemudian kita melakukan sholat sunnah, sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat isya itu namanya qiyamul lail. Jadi kalau kita melakukan sholat witir sebelum sholat witir, sudah sholat isya, melakukan sholat witir langsung itu juga namanya qiyamul lail. Nah, jadi sholat witir plus qiyamul lail. Nah, itu. Intinya sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya itu namanya qiyamul lail. Setelah isya dan sebelum tidur ya, sebelum tidur. Setelah sholat isya dan sebelum tidur. Nah, karena itu tadi sholat witir yang dilakukan setelah sholat isya langsung, nah itu juga bernilai qiyamul lail. Yang ketiga ada namanya tahajud. Nanti jelaskan tahajud itu apa. Yang keempat ada namanya taraweh.